Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Panda yang kedua. Panda itu podcast Mandua ya, bukan panda binatang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gimnastiar. Dan Panda kali ini kita kedatangan guest, yaitu Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Adi. Pak Adi ini adalah sosok yang sepuh, bukan sepuh ya. Aduh, tua. Ya, yang sudah lama jadi pembina di Samanda ini, kurang lebih 9 tahun ya Pak. Kurang lebih ya. Apa sih Pak rasanya pengalaman Bapak gitu selama jadi pembina Samanda ini? Kesan pengalaman gitu ya. Ya. Kalau harus mengingat kembali bagaimana kesan menjadi pembina saat itu ya, pertama ya terkejut pasti ya. Wah. Ya Bapak terkejut saat diamanahi untuk menjadi pembina Samanda ini. Karena menjadi pembina Samanda ini merupakan amanah ya, yang juga memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Iya. Terlebih lagi di saat itu Samanda, organisasi Samanda ini sedang dalam kekosongan pengurus ya. Tentu bukan hal yang mudah untuk menghidupkan kembali ya mesin yang sudah lama tidak beroperasi ya, untuk kembali beroperasi gitu. Tapi alhamdulillah di saat perekrutan anggota dan pengurus baru ya, alhamdulillah saya mendapatkan anak-anak yang militan gitu ya, militan dalam bidang literasi ini atau jurnalistik seperti itu. Dan hal lain yang membuat saya termotivasi dan menjadi optimis juga dari adanya dorongan dan dukungan ya, dari teman-teman ya, terutama Ibu Untin ya, selaku senior di Samanda yang juga pembina pertama di Samanda, yang terus mensupport dan memotivasi Bapak. Ya, saya pun harus berterima kasih kepada Ibu Hajah Aida selaku kepala madrasah saat itu, yang memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam membangun lembaga ini, terutama dalam bidang literasi seperti itu. Iya. Termasuk juga ya dengan Pak Haji Obay Baisuni selaku kepala madrasah yang sekarang. Iya. Ya. Wah, kesannya hebat sekali ya Pak, terkejut ya. Karena nggak semua orang bisa membina suatu ini ya, ekstrakurikuler seperti ini. Bebannya pasti berat ya Pak selama ini. Lalu selanjutnya ada nih Pak, jargon literasi harga mati. Nah, apa sih Pak keseruan dalam memulai mading dan buletin ini Pak? Ya, literasi harga mati itu bukan sekadar jargon semata ya, tapi memang di dalamnya mengandung makna yang dalam, terutama menjadi indikator dari masih ada atau tidaknya peradaban. Karena sebuah peradaban itu tidak lepas dari adanya karya dan kreativitas yang lahir ya. Nah, mading sebagai salah satu media ya untuk menyalurkan kreativitas, karya gitu ya, itu tentu juga menjadi indikator apakah organisasi itu hidup atau tidak, atau dalam hal ini Samanda ya. Kreativitas bisa dilihat dari kreativitasnya. Dari ada tidak madingnya? Madingnya bagaimana? Apakah
hidup atau tidak. Ya. Hidup tidaknya tadi dilihat dari karya dan kreativitas seperti itu. Ada nggak sih Pak yang buat Bapak jengkel atau yang menyebalkan gitu, dan juga yang menyenangkan dalam program literasi Samanda ini? Jengkel dan menyenangkan ya. Iya. Jengkel yang satu menjengkelkan, yang satu menyenangkan. Ya sebetulnya hidup dan kehidupan ini kan membutuhkan keseimbangan ya. Dan Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, makanya Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Betul. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada wanita gitu. Demikian juga ada yang mengesalkan, ada yang menyenangkan. Nah, kalau di dalam literasi sendiri hal yang mengesalkan ya pasti ini dialami ya oleh hampir kita semua yang bergelut dalam bidang literasi pasti pernah mengalami. Yang namanya literasi kaitan dengan kompetensi menyimak, ya, bicara, membaca maupun mendengarkan itu ya. Itu tidak lepas dari ide atau gagasan ya. Mulai dari ide dulu. Ya, adanya ide ya, yang kemudian melahirkan karya ya. Apakah itu dalam bentuk ujar, tulis dan lain sebagainya. Ya. Nah, ide ini yang kadang membuat kesal karena ide itu ya seperti kalau sekarang istilahnya seperti jalangkung lah. Ya. Jalangkung. Jadi datang tidak diundang, ya, pergi tidak diantar gitu, tidak pamit. Ya, itu ide kadang di waktu yang tidak terduga, di tempat yang tidak terduga dia muncul. Tapi kemudian hilang lagi. Dengan cepat hilang lagi. Nah, kalau kita tidak punya persiapan yang baik untuk menangkap ide tersebut ya sangat disayangkan bisa hilang begitu saja padahal ide itu kan mahal gitu. Benar ide banget. itu mahal. Yaitu yang menyebalkannya ya. Ya, yang menyebalkan ya. Kalau yang menyenangkan ya lebih banyak sebetulnya yang menyenangkan ya, yang menyenangkan karena literasi itu lahan yang tidak akan pernah habis untuk digali dan dipelajari ya. Betul banget. Jadi literasi ini luas, kita bisa banyak menemukan banyak pengalaman, banyak ilmu ya dari dunia literasi seperti itu. Ya banyaklah yang menyenangkan lah dari. Lalu apa kabar Pak dengan mading dan buletin di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Oh ya, kalau kabar mading dan buletin di masa pandemi ini sebetulnya harusnya cocoknya pertanyaannya kepada pembina yang saat ini menjabat. Ya udah diganti sekarang ya. Tapi yang nggak apa-apa sedikit mengomentari saja bahwa mading itu kan hanya sarana ya, media untuk kreativitas siswa ya. Dan kita bisa menyesuaikan seperti sekarang di saat pandemik seperti ini, kalau kita hidupkan mading ya siapa nanti yang akan melihat membaca gitu ya. Nah, oleh karena itu harus ada terobosan, harus ada harus ada cara baru, penyesuaian ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan atau menghadirkan sebuah kreativitas yang bisa dinikmati tanpa orangnya langsung datang ke sekolah gitu. Bisa kita lewat media sosial ya, bisa lewat website, bisa lewat atau podcast seperti ini YouTube, juga bagian dari sarana pembelajaran ya, selain juga mading seperti itu. Banyak juga Pak ya media-media yang dapat digantikan. Oh banyak. Dari mading dan buletin ini. Karena kan sebelumnya offline. Jadi karena kita sedang pandemi PSBB, jadi kita nggak boleh keluar nih. Ya yang penting kreativitas kita, jangan sampai mati ya. Lalu ada nggak sih Pak tips-tips nih buat pemula yang ingin berselancar dalam dunia literasi? Tips-tipsnya ya. Tipsnya banyak sih ya, tapi ya saya sendiri tentu mendapatkan tips-tips ini juga dari pengalaman ya, pengalaman belajar, pengalaman bergaul gitu. Jadi bukan murni dari saya sendiri tips ini. Ada banyak sekali tips-tips untuk bisa kita mau menulis gitu, mau berkarya, mau berkarya. Kalau
ya yang pertama kita harus paham dulu. Kita harus memberi pemahaman bahwa menulis itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya, menulis itu adalah pekerjaan yang mulia. Kalau kata Pramudia Ananta ya, bahwa menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Ya. Wow. Kalau menurut saya ya dengan menulis itu bisa mengabadikan peristiwa dan mengekalkan ilmu ya. Jadi mengabadikan peristiwa, mengekalkan ilmu. Karena dengan peristiwa bisa saja terlupakan ya. Ilmu juga bisa saja hilang. Tapi dengan menulis keduanya bisa tetap bertahan dan tetap ada gitu. Nah, makanya penting untuk menggeluti tulis menulis ini ya. Dan menulis adalah pekerjaan yang mulia dalam arti bahwa jangan sampai kita menodai ya pekerjaan yang mulia ini. Ya, seperti apa? Misalnya dengan menyebarkan hoax ya, atau menyebarkan hasutan yang tidak baik gitu ya, yang bisa memecah belah lewat tulisan. Nah ini yang dimaksud dengan bisa menodai ya, padahal tadi menulis itu adalah pekerjaan yang mulia. Karena ya kalau ya sekarang kan sedang ramai juga ya tentang pernyataan bahwa jangan pikirkan apa yang kamu tulis, tapi tuliskan saja apa yang kamu pikirkan. Gitu ya. Jangan pikirkan apa yang kamu tuliskan. Nah, untuk tahap awal, pada fase awal bagi pemula memang ini baik ya, baik untuk memotivasi ya, untuk mau memulai menulis gitu. Ya. Tapi jangan kemudian kita berhenti pada tahap ini. Ya. Ada tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya kita ubah mindsetnya, ya bukan lagi tidak memikirkan apa yang dituliskan, tapi harus memikirkan apa yang dituliskan. Karena apa? Karena ini menulis ini ya juga mengandung tanggung jawab ya, mengandung konsekuensi ya. Apa yang kita tulis ini akan menjadi konsumsi halayak, menjadi para pembaca ya, konsumsi para pembaca. Dan tanggapan para pembaca bisa beragam terhadap apa yang kita tuliskan. Maka kalau kita menulis yang hal-hal yang tidak baik dan kemudian ditanggapi tidak baik ya oleh pembaca, ini bisa menjadi hal yang tidak baik. Konsekuensinya bukan hanya di dunia, bisa dunia akhirat bahkan. Di akhirat juga. Ya, jadi perlu juga kita pertimbangkan apa yang sudah kita atau sedang kita tuliskan ya. Iya. Tapi untuk awal, nah ya tadi ya, tulis saja, jangan dulu memikirkan apa yang ditulis. Tulis. Gitu, ya. Untuk awal. Ya. Itu dia. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang telah di-sharing, juga ada tips-tips dari Bapak Adi. Terima kasih pada Bapak Adi yang sudah sharing kepada kita semua. Semoga semoga ilmu ini bisa menginspirasi bagi orang-orang dan juga dapat membuat semangat lagi ya. Jangan lupa saksikan Panda yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.